Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lupakan saja, dengan adanya si Kongmo tua yang gila itu, tidak dapat dihindari bahwa kamu akan gagal. Namun, botol langit adalah barang yang diminta oleh Paragon. Sekarang pengadilan surgawi sedang mempersiapkan perjamuan bodi. Mereka tidak akan mampu memobilisasi terlalu banyak orang. Selain itu, domain abadi asal emas berada di bawah yurisdiksi kuil 9 Yuan, jadi tidak pantas mengirim orang lain untuk menyelidikinya. Oleh karena itu, penjara abadi harus menyelidiki botol langit. Anda tidak boleh gagal untuk kedua kalinya. Apakah kamu mengerti? Sosok putih itu berkata perlahan setelah hening beberapa saat. Nada suaranya jauh lebih lembut, dan tekanan di aula berangsur-angsur hilang. Ya, saya mengerti. Saya akan segera mengirim semua utusan pengawas abadi ke domain abadi asal emas untuk menyelidiki situasi Hanli. Kali ini, kami pasti akan mengambil botol langit. Kimo Zi sangat gembira. Jika dia terus melacak Hanli, masih ada peluang bagus baginya untuk merebut seni fantasi 5 elemen utama. Oleh karena itu, dia setuju dengan senang hati. Tidak perlu ribut-ribut. Biarkan saja longgar di luar dan kencang di dalam. Sekarang setelah kamu menghancurkan tubuh fisikmu, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimimu teratai suci api surgawi nanti untuk membantumu membentuk kembali tubuh baru, kata sosok putih itu. Terima kasih atas hadiahmu, tuanku. Kimo Zi sangat gembira dan membungkuk. Kamu boleh pergi, sosok putih itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Kimo Zi membungkuk sekali lagi dan hendak keluar. Saat ini, awan merah terbang dari jauh. Tanpa pemberitahuan apapun, ia terbang langsung ke aula dan berubah menjadi wanita berambut merah. Wanita itu tampak berusia 20-an. Kulitnya halus, dan wajahnya sangat indah. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dapat memikat semua makhluk hidup. Sosoknya pun semakin menawan. Dia mengenakan gaun merah cerah yang membungkus erat tubuh mungilnya. Namun, meski wanita berambut merah itu cantik, ekspresinya dipenuhi dengan arogansi yang tak terselubung. Dia seperti bunga mawar mekar yang tidak mengizinkan siapapun mendekatinya. Bukankah ini Tuan Neraka Kimo Zi? Kudengar kau menderita kekalahan telak saat keluar kali ini, dan bahkan tubuhmu dihancurkan oleh seseorang. Kupikir itu hanya rumor tak berdasar. Lagi pula, Tuan Neraka adalah seorang jenius dari dunia langit. Menurutku itu tidak benar. Wanita berambut merah memandang Kimo Zi dari ujung kepala sampai ujung kaki dan terkikik. Suaranya tajam dan manis, tapi penuh dengan ejekan. Mata Kimo Zi berkilat marah, tapi dia dengan cepat menekannya dan tidak berkobar. Salam, Tuan Awan Putih. Wanita berambut merah itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan membungkuk pada sosok putih di platform tinggi. Gerakannya biasa saja, tanpa rasa takut dan gentar seperti yang dimiliki Kimo Zi. Ini Crimson Dream, tidak perlu bersikap sopan. Bagaimana perjalananmu ke Green Forest Immortal Domain? Sosok berkulit putih itu terkekeh, dan sikapnya terhadap wanita berambut merah itu sangat lembut. Semuanya berjalan lancar. Masalah yang Anda perintahkan kepada saya telah selesai. Sebanyak 3.000 buah abadi hati hijau, 6.000 persik abadi ibu pertiwi, dan 10.000 buah giok spiral merah telah dikirim ke divisi 100 harta karun. Bibir wanita berambut merah itu sedikit melengkung saat dia berbicara. Sosok putih itu mengangguk dan berkata, "Bagus. Barang-barang ini akan digunakan selama perjamuan bodi. Tidak ada yang salah. Jangan khawatir, Tuan. Saya secara pribadi telah memeriksa semua buah abadi. Semuanya bermutu tinggi," kata wanita berambut merah sambil menangkupkan tangan. "Crimson Dream, kamu sangat teliti dalam pekerjaanmu, jadi aku secara alami sangat yakin. Perjalanan menuju Green Forest Immortal Domain kali ini pasti melelahkan. Pergi dan istirahatlah yang baik."
Sosok putih itu mengangguk dan berkata, "Ini hanya sebuah perjalanan. Saya tidak merasa terlalu lelah. Baru saja, saya mendengar Master dan Kimo Zi berbicara tentang sesuatu yang disebut botol langit. Mungkinkah itu harta karun yang dicuri dari kuil 9 Yuan?" Mata wanita berambut merah itu berkedip saat dia bertanya. Kimo Zi dan Crimson Dream tidak memiliki hubungan yang baik. Awalnya, dia hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika dia mendengar ini, dia berhenti dan ekspresinya sedikit berubah. "Benar, itu barangnya. Penguasa dengan tegas memerintahkan kami untuk menemukannya. Apakah Anda juga tertarik dengan masalah ini?" Kata sosok putih itu. "Tentu saja aku tertarik dengan barang yang ditunjukkan oleh penguasa. Terlebih lagi, aku menerima pesan dari nenekku dalam perjalanan pulang. Dia memintaku untuk menanyakan masalah ini," kata Crimson Dream sambil tersenyum ringan. "Rekan Daois Cirong, dia sudah keluar dari pengasingan." Sosok berkulit putih itu kaget dan bertanya. Tubuh Kimo Zi juga bergetar. Dia sepertinya sangat takut dengan nama ini. Mimpi Kirmizi memandang ke arah Kimo Zi dengan pandangan meremehkan dan berkata kepada sosok berkulit putih itu, "Nenek baru saja keluar dari pengasingan beberapa tahun yang lalu. Dia memintaku untuk menyampaikan salamnya kepada Tuan Awan Putih." Sosok berkulit putih itu tersenyum. "Pada tahun-tahun ini, saya telah bertanggung jawab atas pengadilan surgawi di bawah perintah penguasa. Sayangnya, saya tidak pandai dalam hal ini, dan ada banyak tempat yang saya abaikan. Untunglah rekan Daois Cirong telah keluar dari pengasingan. Di masa depan, saya akan meminta penguasa untuk menyerahkan wewenang ini kepada rekan Daois Cirong. Saya juga bisa bersantai untuk jangka waktu tertentu." Sosok berkulit putih itu berkata sambil tersenyum, "Tuan Awan Putih pasti bercanda. Selama bertahun-tahun Anda memimpin pengadilan surgawi, pasukan dari berbagai wilayah abadi telah menjadi makmur dan sejahtera. Jika itu adalah leluhur Dao lainnya, mereka tidak akan mampu melakukan sebaik Anda. Nenek pernah berkata bahwa di antara sekian banyak penganut Tao di Istana Surgawi, mungkin kekuatan sihir Tuan Awan Putih bukanlah yang terbaik, namun dalam hal pemerintahan, dialah yang terbaik di antara mereka," ujar Crimson Dream sambil tersenyum manis. "Haha, rekan Daois Cirong memujiku." Awan Putih leluhur Dao tertawa keras. Karena rekan Daois Cirong tertarik pada botol langit, maka Kimo Zi harus menjelaskan, kata Awan Putih leluhur Dao. "Iya." Kimo Zi ragu-ragu sejenak, namun pada akhirnya, dia setuju dan mulai dengan hati-hati menjelaskan informasi yang dia miliki mengenai Han Li. Han Li ini benar-benar orang yang menarik. Baru 20 atau 30 ribu tahun sejak dia naik dari alam bawah, tapi dia sudah mencapai tingkat kultivasinya saat ini. Saya belum pernah melihat kultivasi secepat ini sebelumnya. Bibir mimpi merah sedikit terangkat, dan ekspresi ketertarikan muncul di wajahnya. "Mimpi merah, ada sesuatu yang tidak kamu ketahui, tapi botol langit adalah harta tertinggi langit dan bumi. Dengan harta karun ini, seseorang dapat merebut kekayaan langit dan bumi. Tidak perlu heran ini," kata leluhur Dao Awan Putih perlahan. "Jadi begitulah, Tuan Awan Putih. Tubuh Dao Kimo Zi telah hancur, dan dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Selain itu, dia secara pribadi mencoba menangani Han Li, tapi dia masih gagal. Jika ada orang lain dari api penyucian abadi yang bertindak, kemungkinan besar hasilnya akan sama. Mengapa kamu tidak menyerahkan masalah penangkapan Han Li padaku? Aku pasti akan membawa Han Li dan langit botol kembali untuk kamu tangani." Rekan Daois Crimson Dream, tuanku telah memerintahkanku untuk mengambil botol langit. Terakhir kali, aku ceroboh. Kali ini, aku juga akan membawa roda emas waktu bersamaku. Saya pasti akan menyelesaikan misi tanpa hambatan. Kimo Zi, kamu bahkan tidak memiliki tubuh Dao saat ini. Bagaimana kamu akan menyelesaikan misinya?
Anda akan memerlukan banyak waktu untuk merekonstruksi tubuh Dao Anda dan mengkonsolidasikan kultivasi Anda. Apakah Anda akan menunggu sampai Anda melakukan semua persiapan yang diperlukan sebelum mengejar Han Li? Mengingat betapa waspadanya dia, siapa yang tahu kemana dia akan lari? Mimpi merah mencibir. Qi Mouzi mengangkat alisnya. Dia baru saja akan membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Qi Mouzi, kata-kata mimpi merah masuk akal. Tubuh Daomu belum lengkap, jadi sebaiknya kau tinggal di istana surgawi dan beristirahat. Leluhur Dao awan putih tiba-tiba mengangkat tangannya, menghentikan Qi Mouzi untuk melanjutkan. Ya, Qi Mouzi tercengang. Di bawah tatapan Dao leluhur awan putih, dia berbicara dengan agak enggan. Mimpi merah, karena kamu sudah mengajukan diri, maka aku serahkan urusan menangkap Han Li padamu. Namun, Qi Mouzi sudah gagal sekali. Kamu pasti tidak boleh gagal lagi. Leluhur Dao awan putih berkata dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, Tuan awan putih. Saya tidak seperti orang tertentu. Tunggu saja kabar baik saya. Cirong terkekeh, lalu berubah menjadi awan merah dan terbang keluar, menghilang dalam sekejap mata. Qi Mouzi juga tidak bertahan lama. Dia segera mengucapkan selamat tinggal dan pergi, hanya menyisakan leluhur Dao awan putih. Rekan Daois Crimson Rong, tanganmu semakin membesar. Hehe, awan putih leluhur Dao bangkit dan tertawa dingin, lalu berbalik dan berjalan menuju bagian belakang istana. Pada saat ini, di tempat lain di pengadilan surgawi, di dalam istana yang seluruhnya dibangun dari batu permata merah muda tembus pandang. Seorang wanita berjubah hijau duduk bersila di sini. Itu adalah penyihir tertinggi abadi Paragon. Wajahnya agak muram saat dia menatap medali giok berwarna merah tua di depannya. Gambar kata kuning tanah terlihat samar-samar di sana. Namun, medali giok itu sudah retak dan pecah menjadi beberapa bagian. Dua pelayan berjubah hijau berdiri di samping, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bagaimana situasi medali Lan Yuanzi dan Lan Yan? Archmage Immortal Paragon bertanya perlahan. Medali Lan Yuanzi juga sudah retak, tapi belum sepenuhnya hancur. Adapun medali Lan Yan, tidak ada yang salah dengan itu, tapi kami belum bisa menghubunginya. Kemungkinan besar dia telah ditangkap. Salah satu pelayan berjubah hijau buru-buru menjawab. Mata Archmage Immortal Paragon menyipit ketika dia mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pelayan berjubah hijau itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Utusan suci yang terhormat, Kepala Biara telah mendengar tentang masalah ini. Dia baru saja mengirim kabar bahwa dia sangat marah karena kami tidak dapat merebut kembali botol langit tersebut." Archmage Immortal Paragon mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Saya mengerti. Anda boleh pergi. Ketika dua pelayan dengan rok hijau melihat ini, mereka membungkuk dan segera mundur. Han Li, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Kalau begitu, aku secara pribadi akan mengambil tindakan dan melihat seberapa mampu kamu. Archmage Immortal Paragon berdiri dan berkata perlahan. Perbatasan barat laut dari domain abadi asal emas kecil datar dan subur. Kepadatan populasi jauh lebih tinggi daripada pegunungan sumber emas, dan terdapat juga banyak sekte. Sekte nomor 1, Sekte Pedang Surgawi, berlokasi di sini. Lebih jauh dari perbatasan barat laut ada lautan tak berbatas. Lautnya kaya akan Yuan Qi, tapi kekerasannya luar biasa, menyebabkan badai besar sering terjadi di sini. Oleh karena itu, laut ini disebut Laut Badai. Lautan badai kaya akan segala jenis sumber daya, menarik banyak orang untuk mencari harta karun. Popularitasnya tidak kalah dengan pegunungan sumber emas. Dan di daratan dekat laut, ada sebuah kota besar bernama Kota Golden Abyss. Kota Golden Abyss mencakup wilayah yang sangat luas, dan kota ini sangat makmur. Itu tidak ada duanya di Mini Gold Origin Immortal Domain.
Alasan mengapa kota ini begitu makmur adalah karena lautan badai menarik banyak pemburu harta karun, namun alasan yang paling penting adalah adanya formasi teleportasi antar domain di kota Golden Abyss yang terhubung ke domain Gold Origin Immortal besar. Ada banyak sekali orang yang datang dan pergi dari kedua tempat tersebut, sehingga membuat makmur kota ini. Ada sebuah alun-alun besar di luar kota Golden Abyss yang berukuran puluhan mil. Itu sibuk dengan aktivitas. Setiap saat, akan ada seberkas cahaya yang terbang dari kejauhan, mendarat di sini, atau beberapa orang akan terbang ke langit, terbang ke kejauhan. Seberkas cahaya hijau tua terbang dari jauh sebelum berhenti di alun-alun di luar kota, memperlihatkan bahtera terbang berwarna hijau tua. Ada dua sosok humanoid berdiri di atas bahtera, dan mereka tidak lain adalah Han Li dan Lan Yan, yang akhirnya tiba di sini setelah lebih dari 10 tahun perjalanan. Pantas saja kota ini menjadi kota nomor 1 di domain Gold Origin Immortal kecil. Sungguh spektakuler. Han Li mengangguk dan memuji sambil melihat kota Golden Abyss yang hampir tak terbatas di depannya. Kota jurang emas ini, lumayan. Ketika rekan Han tiba di wilayah abadi asal emas besar dan pergi ke kota 9 Yuan, kamu akan tahu betapa besarnya kota itu, kata Lan Yan sambil tersenyum ringan. Oh, begitu. Lalu aku semakin menantikannya, kata Han Li ringan. Dia membalik tangannya dan menjaga kapal terbang naga tinta, terbang menuju kota Golden Abyss. Kota Golden Abyss menempati wilayah yang luas dan ada banyak orang yang masuk dan keluar kota setiap hari. Selain gerbang kota, terdapat juga banyak pintu masuk pada penghalang pertahanan kota di udara yang dapat digunakan untuk masuk dan keluar. Han Li dan Lan Yan terbang ke kota dari salah satu pintu masuk dan melihat kota itu dipenuhi pejalan kaki. Ada juga orang yang terbang di udara. Selain para penggarap, ada juga banyak manusia. Jalanan di kota itu lebar dan bersih, membentang ke segala arah. Ada deretan toko yang tinggi dan megah. Toko-toko ini sangat berbeda. Gaya arsitekturnya berbeda dari yang pernah dilihat Han Li di masa lalu. Mereka tampak seperti istana megah dengan sedikit ki surgawi. Bahkan ada beberapa toko besar yang dibangun di udara seperti istana di langit. Tingkatnya lebih tinggi dari toko-toko di tanah. Toko-toko di udara ini milik beberapa asosiasi pedagang terkenal di dunia abadi. Han Li tahu bahwa toko-toko di Gunung Beizhou, istana naga yang bangkit, dan kekuatan lainnya dapat dilihat. Dia bahkan melihat rumah asal luas di domain iblis. Jika itu terjadi di masa lalu, Han Li mungkin memiliki mood untuk melihat-lihat apakah ada harta karun yang menarik perhatiannya. Tapi sekarang, pikirannya dipenuhi dengan masalah penangkapan Jin Tong. Dia menutup mata terhadap toko-toko ini dan langsung terbang ke pusat kota. Formasi teleportasi antar domain yang terhubung ke domain abadi asal emas utama ada di pagoda emas ini. Pintu pagoda emas ditutup dan di depan pagoda ada kotak giok putih. Hanya ada sedikit orang di alun-alun dan tampak sepi. Cahaya keemasan dan biru menyala dan Han Li serta Lan Yan mendarat di alun-alun. Aneh, ketika kakak senior dan aku pergi ke domain abadi asal emas kecil, tempat ini cukup ramai. Mengapa sekarang begitu sepi? Lan Yan melihat sekeliling dan berkata dengan heran. Alis Han Li juga berkerut, bukan hanya karena situasi di depan pagoda emas, tetapi juga karena begitu mereka berdua mendarat di alun-alun, beberapa semburan indera spiritual segera menyapu ke arah mereka, melewati tubuhnya. Beberapa indera ilahi ini luar biasa, jelas sekali bahwa mereka telah menggunakan semacam teknik rahasia. Jika bukan karena indera ilahi yang kuat, akan sulit baginya untuk tidak merasakannya. Meskipun Lan Yan juga memiliki kultivasi puncak alam Dewa Tai, indera ilahinya tidak begitu kuat, jadi tentu saja dia tidak merasakan apapun. Saat Han Li hendak memeriksa siapa orang itu, hatinya tiba-tiba tersentak. Dia menghentikan aktivitasnya dan berjalan ke depan pagoda emas dengan ekspresi tenang.
Di sisi kiri dan kanan gerbang yang tertutup rapat berdiri seorang prajurit lapis baja emas berseragam pengadilan surgawi. Arai teleportasi antar domain ini secara alami berada di bawah kendali pengadilan surgawi. Tingkat kultivasi kedua prajurit lapis baja emas itu tidak rendah. Mereka telah mencapai Dewa Emas, tetapi mereka hanya digunakan untuk menjaga pintu masuk. Hal ini membuat Han Li menghela nafas. Domain abadi asal emas mini jauh lebih makmur daripada domain kecil yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Rekan-rekan Tao, apa yang bisa saya bantu? Salah satu tentara berpakaian emas bertanya tanpa ekspresi ketika dia melihat Han Li dan Jian Xiaotian berjalan mendekat. Agar tidak menarik perhatian, Han Li dan Lan Yan menekan kultivasinya ke tingkat Dewa Emas. Kami ingin menggunakan arai teleportasi antar domain ke Mini Gold Origin Immortal Domain, kata Han Li sambil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Kamu datang di saat yang tidak tepat. Arai teleportasi antar domain mengalami beberapa masalah beberapa hari yang lalu. Arai ini ditutup sementara. Kamu bisa datang lagi di masa depan, kata prajurit lapis baja emas itu dengan dingin. Ada masalah dengan arai teleportasi antar domain. Kapan akan diperbaiki? Han Li kaget saat mendengarnya. Kami tidak yakin tentang ini. Ketika formasi teleportasi diperbaiki, secara alami akan diumumkan. Rekan-rekan Taois, Anda hanya perlu memperhatikan berita di Immortal Inn. Prajurit lapis baja emas itu menunjuk ke sebuah gedung tinggi yang tergantung di udara tidak jauh dari pagoda emas. Itu adalah Immortal Inn di kota ini. Terima kasih atas bimbinganmu. Pikiran Han Li berpacu. Dia menganggukkan kepalanya dan berterima kasih kepada mereka sebelum terbang menuju Immortal Inn. Lan Yan mengikuti di belakangnya. Di aula besar di puncak pagoda emas, 4 petani berjubah emas sedang duduk bersila. Dari pakaiannya, mereka sepertinya berasal dari pengadilan surgawi. Masing-masing memiliki bola putih seukuran kepalan tangan yang melayang di depannya. Pada saat ini, sosok Han Li dan Lan Yan muncul di bola putih, beriak lembut. Di dalam bola, Han Li dan Lan Yan dengan cepat meninggalkan sekitar pagoda emas dan mendarat di depan Immortal Inn. Immortal Inn sibuk dengan orang-orang. Kedua sosok itu dengan cepat tenggelam dalam arus manusia. Menurut informasi, indera spiritual target sangat kuat. Tingkat fluktuasi persepsi ini tidak dapat disembunyikan darinya. Keduanya tidak merasakan penyelidikan kami. Sepertinya bukan mereka yang kita cari, kata pria berhidung bengkok itu. Yang lain mengangguk dan membentuk segel tangan untuk menyelidiki para kultivator lainnya di depan pagoda emas. Sudah lebih dari 10 tahun, namun kami masih belum menemukan jejak Han Li. Mungkinkah dia telah meninggalkan alam abadi asal emas mini melalui metode lain? Seorang pria parubaya berwajah bulat merenung dengan alis berkerut saat dia memanipulasi manik putih di tangannya. Ada apa? Ini baru lebih dari 10 tahun. Daois Liang sudah tidak sabar. Lelaki tua berambut abu-abu lainnya melirik pria parubaya berwajah bulat itu. Daois Tian, kamu tidak mengetahui hal ini. Pendamping Daois Liang baru saja melahirkan seorang putra beberapa tahun yang lalu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menikmati kebahagiaan keluarganya sebelum dia dikirim ke sini. Tentu saja, dia tidak sabar, kata wanita parubaya cantik terakhir sambil tersenyum. Hehe, benarkah begitu? Kalau begitu aku benar-benar harus mengucapkan selamat kepada Daois Liang, kata lelaki tua berambut abu-abu itu sambil tersenyum palsu. Ketika pria parubaya berwajah bulat mendengar percakapan di antara keduanya, jejak kepahitan di matanya. Dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Yah, Master Aolachi mengirim kami ke sini untuk mencari Han Li, bukan untuk ngobrol. Sekarang, fokuslah pada penyelidikan. Jika kamu ingin ngobrol, tunggu sampai shiftnya berubah. Pria berhidung elang itu menoleh dan berkata dengan suara yang dalam. 3 lainnya mengangguk dan fokus mengendalikan bola putih di tangannya.
Pada saat ini, pria parubaya berwajah bulat tiba-tiba mengerutkan kening dan mendengus dengan suara rendah. Bola putih di depannya pun menjadi kacau. Taois Liang, ada apa? Pria berhidung elang itu menoleh. Bukan apa-apa, hanya saja mengendalikan manik reinkarnasi sejati menghabiskan banyak indera ilahi. Saat saya keluar untuk menjalankan misi beberapa tahun yang lalu, saya menghadapi musuh yang kuat, menyebabkan indera ilahi saya rusak. Saya tidak bisa dukung lagi, kata pria parubaya itu. Pria berhidung elang itu sedikit mengernyit. Dia merasakan bahwa indera ilahi pria parubaya berwajah bulat itu memang tidak normal. Ini berfluktuasi antara tinggi dan rendah dan secara bertahap melemah. Karena Daois Liang terluka, pergilah istirahat dulu. Lagi pula, masih ada waktu setengah hari sebelum pergantian shift. Serahkan sisa penyelidikan pada kita bertiga, lelaki tua berambut abu-abu itu berkata. Tidak banyak perbedaan antara 4 orang dan 3 orang, kata wanita parubaya itu. Pria parubaya berwajah bulat itu menatap keduanya dengan penuh rasa terima kasih dan kemudian menatap pria berhidung elang itu. Karena Daois Tian dan Daois Liu berkata demikian, Daois Liang harus pergi dan istirahat dulu. Jaga tubuhmu sesegera mungkin. Saya harap situasi seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan, kata pria berhidung elang. Iya, pria parubaya berwajah bulat itu setuju. Dia membalikkan tangannya untuk menahan bola putih itu dan berjalan keluar. Pada saat ini, Han Li dan Lan Yan berbaur dalam kerumunan dan melangkah ke Immortal Inn. Dia masih tidak tahu bahwa dia telah menghindari bahaya karena dia berhati-hati dan tidak bertindak gegabah. Meskipun Immortal Inn di sini jauh lebih besar daripada di domain abadi lainnya, tata letaknya pada dasarnya sama. Ada beberapa toko di kedua sisi Immortal Inn, menjual semua jenis pil, artefak abadi, dan materi spiritual. Semuanya berkualitas sangat tinggi dan menarik banyak kultivator. Di area tengah, ada tembok batu biru besar setinggi ribuan kaki. Itu penuh dengan misi. Ini adalah dinding batu misi Immortal Inn. Dan di dalam dinding batu misi, ada sebuah platform yang tingginya juga ribuan kaki. Sebuah daftar setinggi ribuan kaki digantung di sana. Ada berbagai macam gambar yang tergambar di atasnya. Ini adalah Dewan Eksekusi Abadi. Dinding batu misi dan badan eksekusi abadi dikelilingi oleh 3 lapisan orang. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Hati Han Li tergerak. Dia segera mengalihkan pandangannya ke dinding batu misi dan Dewan Eksekusi Abadi. Ekspresinya langsung berubah. Dia melihat bahwa peringkatnya di Dewan Eksekusi Abadi telah meningkat pesat. Itu hampir melonjak ke 10 besar, dan dia telah mengubah namanya menjadi Han Li. Ada juga banyak informasi yang ditambahkan ke deskripsi kejahatannya. Han Li, anggota kuil Samsara, mengembangkan teknik terlarang, berpartisipasi dalam pembunuhan Master Istana Abadi Frost Utara Xiao Jinhan, Master Istana Abadi asal emas Dong Fangbai, berkolusi dengan domain iblis, menghancurkan pembuluh darah roh pegunungan asal emas, menyebabkan pegunungan runtuh, dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Terlepas dari hidup atau mati, dia dihadiahi 50 juta batu esensi abadi. Dan di dinding batu misi Immortal Inn, juga terdapat misi yang dikeluarkan oleh pengadilan surgawi. Itu juga untuk menangkapnya, dan juga merinci segala macam informasi tentang dia. Misalnya, ia memiliki pedang awan bambu hijau dengan atribut guntur, memiliki ki iblis, dapat menggunakan mata iblis dari neraka ke-9 dari domain iblis, transformasi iblis raksasa iblis bawaan, kekuatan fisik yang kuat, dan mengembangkan hukum waktu. Misi tersebut juga mengungkapkan bahwa Han Li masih berada di alam abadi asal emas. Dinyatakan juga bahwa meskipun tidak dapat menangkapnya, orang yang memberi petunjuk akan diberi imbalan yang besar. Meskipun Jiao San, Husan, dan yang lainnya juga berpartisipasi di rumah abadi Taisui, situasi mereka di Dewan Eksekusi Abadi tidak berubah.
Tidak ada misi untuk menangkap mereka di Immortal Inn. Tampaknya semua kesalahan ada pada Han Li. Siapa Han Li ini? Untuk menangkapnya, pengadilan surgawi sebenarnya menawarkan hadiah 50 juta batu esensi abadi. Cek, Dewan Eksekusi Abadi sudah lama tidak menawarkan hadiah sebesar itu. 50 juta batu esensi abadi. Dengan hadiah ini, saya akan menemukan gua tempat tinggal yang sebenarnya dan berkultivasi dalam pengasingan selama jutaan tahun. Saya tidak akan keluar sampai saya maju ke alam dewa primordial. Lihat dirimu. Dengan begitu banyak batu esensi abadi, mengapa kamu masih berkultivasi begitu keras? Temukan saja pembuluh darah roh dan mulai sebuah sekte untuk memuaskan keinginan sang pendiri. Bagaimana kita Dewa Emas bisa menyentuh seseorang yang bisa masuk Dewan Eksekusi Abadi? Jangan menyia-nyiakan hidup Anda. Hehe, rekan Daois Qin benar. Tidak peduli seberapa bagus batu esensi abadi, kamu harus hidup untuk menghabiskannya. Seperti kata pepatah, keberuntungan datang dari bahaya. Dengan nyali kecilmu, menurutku kamu tidak harus datang ke sini. Kembalilah ke gua tempat tinggalmu. Han Li ini jelas merupakan karakter kejam yang akan membunuh dewa tanpa berkedip. Mari kita tonton saja acaranya. Tidakkah kamu melihat bahwa orang ini adalah anggota Istana Samsara? Runtuhnya pegunungan asal emas sebenarnya disebabkan oleh orang ini yang berkolusi dengan ras iblis. Saya tahu tentang runtuhnya pegunungan Golden Origin. Saya tidak tahu berapa banyak orang biasa, sekte, dan keluarga di pegunungan Golden Origin yang hancur dalam bencana ini. Orang ini benar-benar paling keji. Orang-orang di sekitar berdiskusi dan mengutuk. Banyak orang mengeluarkan alat komunikasinya untuk menghubungi sekte mereka dan memperhatikan keberadaan Han Li. Beberapa orang bahkan diam-diam menyelidiki orang-orang di dekatnya. Lagi pula, hadiah 50 juta batu esensi abadi terlalu menggiurkan.